Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Para jemaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus saya akan membagi ilmu yaitu kepada para pedagang-pedagang, di mana ini memang sudah fenomenal, sudah masyhur di kalangan para pedagang. Orang yang boleh sekali, yang paling utama juga adalah ketika Rasulullah SAW ditanya yaitu tentang masalah usaha. Kata sahabat, ya Rasulullah, ayul kasbi atyadu. Ya Rasul, apa usaha yang paling baik? Apa usaha yang paling bagus? Kata Rasulullah SAW, bi aidihima. Usaha yang paling baik itu adalah dengan kedua tangannya. Jadi dikerjakan dengan kedua sebelah tangannya, itulah usaha yang paling baik. Seperti kita bercocok tanam, bertani namanya, atau berdagang. Yang kedua, berdagang itu juga poin yang kedua yang harus kita usahakan. Tetapi sangat rentan ketika orang-orang berdagang. Kenapa? Dalam keadaan rugi di dunia, rugi di akhirat. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kenapa Allah ibaratkan dengan rugi? Sebab manusia itu diibaratkan dengan sudah sedang berdagang di dunia ini. Artinya dagang, kita harus mempunyai modal dulu. Modalnya adalah yaitu tentang tauhid, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang didagangkan apa? Yang dibelikan kepada Allah dan Rasulnya yaitu anggota tubuh kita, yaitu diberikan panca oleh Allah Subhanahu wa taala, panca indera, mata, telinga, bibir, tangan, kaki, otak dan lain sebagainya. Itulah modal kita untuk didagangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya modal yang diusahakan kita beramaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang rugi, sangat rugi, dua kali lipat ruginya, rugi di dunia dan rugi, yaitu urusan perdagangan. Rasulullah SAW sudah memberikan ala dagang ala Rasulullah SAW. Betapa hebatnya Rasulullah ini. Ketika Rasulullah itu ada 4 poin yang dia pegang, adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik pertama, syarat dagang itu kita mempunyai modal dulu. Yang pertama syarat itu kita berjualan misalnya di pasar, di toko dan lain sebagainya, harus mempunyai modal. Modalnya itu biar apa? Kita biar bisa belanja untuk didagangkan, untuk mencari keuntungan daripada modal itu. Saya sudah katakan tadi dalam awal, yaitu modal ketika takwa dan iman. Tapi modal dagang di dunia itu harus punya modal yang mampu untuk membelikan, membelanjakan. Nah, ini kadang-kadang sudah punya modal tetapi pengen untung besar, dia lakukan cara-cara yang curang, cara-cara yang batil. Seperti Rasulullah SAW menitipkan sekali, memberikan pesan yang sangat-sangat kepada pedagang-pedagang. Ketika Rasulullah SAW pergi ke satu pasar, tempat pasar di mana ada seorang pedagang yang menimbun barangnya. Menimbun barangnya itu artinya yang jelek dia tutup-tutupin, yang bagus di atas. Tetapi ketika dia jual, barang yang jelek diambil, dicampur dengan barang yang bagus. Seperti misalnya beras yang murah dia campur-campur dengan bersama, ditaruh di bawah. Ini Rasulullah SAW, wahai pedagang, tolong ini jangan sampai terjadi dagangan sebegini. Sebab ini adalah akan rugi kamu di dunia, rugi di akhirat juga. Sebab ini menjadikan kamu untung di dunia saja, tetapi kamu akan rugi hakikatnya nanti di akhirat. Itulah orang-orang yang menyembunyikan keaslian dagangannya. Tidak. Jadi jangan. Kalau dagang misalnya ini jelek, katakanlah jelek. Ini bagus, katakanlah bagus. Itu di dalam sifat dagangan kita. Yang kedua, timbangan. Ini yang paling sulit. Timbangan ini sementara kita berdagang ala Rasulullah SAW harus dengan timbangan yang matang, harus timbangan yang adil dan rata. Tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, harus imbang. Sebab timbangan ini
yaitu digambarkan oleh Allah dan Rasulnya ketika dihisap nanti ada namanya mizan, timbangan. Timbangan inilah yang akan menimbang amaliah kita. Ketika kita menimbang jualan kita, barang-barang kita ditimbang, misalnya timbangannya diberatkan, barangnya segini, tidak ada 1 kilo full, tidak ada 100 kilo misalnya, cuma hanya 99, tetapi pas dia timbangannya sudah pas. Inilah nanti awas azab Allah akan menimpa ketika kita di dunia, bahkan akan dinyatakan, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat masalah timbangan ini. Jadi Rasulullah SAW pesan jujur. Inilah sidik, amanah, jujur. Kejujuran itu akan menjadikan kebahagiaan manusia di dunia wal akhirat. Jadi ala Rasulullah SAW berdagang waktu pemuda, ketika Rasulullah SAW menjadi karyawan daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, dia menjadi karyawannya, dia diberikan mandat, dia berikan amanat, titipannya itu untuk berdagang ke tanah Syria. Ke Suriah dia berdagang, membawa pakaian, membawa makanan dan lain sebagainya. Hasil pulang berdagang, untung lumayan sangat standar daripada hasil jualannya itu. Maka kemudian hari ditanya, dan sangat fenomenal, viral Rasulullah di masanya, yaitu di kala berdagang. Sebab ala Rasulullah SAW itu tidak ada sedikit pun barang yang diumpet-umpetkan, barang yang disembunyikan. Katakan bagus, katakan jelek, ini bagus, ini jelek, ini harganya segini, ini harganya segini. Itu orang senang, bahagia. Ketika ditimbang, alhamdulillah timbangannya normal, terus barang yang membelinya juga puas. Rasulullah berapa tahun dia menjadi karyawan, menjadi karyawan dia itu berdagang ala Rasulullah SAW, sehingga seantero di berbagai macam suku Quraisy dan lain sebagainya di Timur Tengah itu Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang sangat terpercaya di dalam segala bidang. Khususnya ketika Rasulullah SAW berjualan, berdagang, dagangnya itu punya bosnya Sayyidatuna Khadijah. Maka lama kelamaan Sayyidatuna Khadijah tertarik atas pemuda yang gagah, pemberani dan jujur ini, maka dia memberikan diri untuk dilamar oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, jadi berkah hidupnya. Maka perjuangan Rasulullah SAW dari berdagang jadi karyawan dulu itu, menggembala kami dan lain sebagainya, itulah modalnya adalah sidik, jujur, amanah, bisa dipercaya, tablik, sampaiannya disampaikannya benar-benar disampaikan, ini bilang hitam, ini bilang hijau, ini dan lain sebagainya. Terus terakhir fatona, Rasulullah itu tidak bodoh. Katanya Nabi Umi itu tidak bisa baca dan nulis doang, tetapi hakikat Rasulullah, kebenaran Rasulullah yang dinyatakan Rasulullah itu adalah Fatona itu orang yang sangat jenius otaknya, cerdas otaknya. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mengalahkan kecerdasan Rasulullah SAW di berbagai macam bidang. Rasulullah itu paling dominan, paling cerdas dalam usaha paling unggul, dalam ilmu juga adalah ana madinatul ilmi wa ali babuh, aku itu adalah kotanya ilmu, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka dia adalah pintunya ilmu. Rasulullah itu sangat cerdas. Maka kita sebagai umatnya, wahai para muhibbin wal muhibbat, yuk kita contoh di berbagai macam sektor, baik itu perdagangan, karyawan dan sebagainya. Bawa di dada kita kemanapun kita berangkat, kemanapun kita berada, yaitu adalah sidik, jujur. 2, tabligh sidik, amanah, tabligh batonah, amanah kita diberikan kepercayaan oleh bos kita, kita dijadikan karyawan, kita bawa saja kepercayaan itu, biar percaya, biar kita jadi sukses, biar kita selamat, biar kita halal rezeki kita. Mudah-mudahan ini poin-poin tip-tip ala Rasulullah SAW yang 4 ini kita bawa kemana saja, kita dijadikan modal, sebab ini akan bisa menyelamatkan kita, menjadikan kebahagiaan kita, menjadikan untung hidup kita di dunia wal akhirah, yaitu di dunia dan akhirat. Jadi ala Rasulullah itu tidak macam-macam, pokoknya Rasulullah itu jujur sajalah, bilang, katakan ini mohon maaf gandumnya ini sudah beberapa hari, makanya saya taruh di bagian atas. Kenapa taruh bagian atas? Supaya
yang pembeli-pembeli yang terhormat bisa melihat, oh ini gandum yang sudah lama, ini yang baru nih, ini saya sisihkan sebelah bawah, nanti harganya juga beda, ini sekian, ini sekian, itu katakan itu. Tapi jauh sekarang umatnya itu berdagang, oh sudah tidak ada ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak saja curang. Makanya ini nanti di mahsyar lucu, orang yang suka memberatkan timbangan, mengurangi timbangan, melebihkan timbangan dan lain sebagainya. Naudzubillah min dalik. Sulit, sangat sulit dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk para khususon para pedagang. Yuk kita sebagai orang yang iman Islam, akidah kita adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah innallaha alimum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Emang Allah tidak melihat? Melihat katanya gitu. Melihat lah, tapi Allah kan nggak ngomong. Itulah masalahnya iman kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, Allah melihat, malaikat mencatat. Allah melihat, malaikat mencatat. Itu tidak akan bisa dihapus ketika kita tidak bisa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk kita tobat. Mudah-mudahan kita dijadikan pedagang-pedagang yang berkah, kita dijadikan karyawan-karyawan yang berkah oleh karena 4 pilar tadi: sidik, amanah, tabligh, patona. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.